Bab 1776. Kedatangan kelima Bosla. Tembakan David untuk sementara terganggu. Hahaha. Jimmy melihat orang-orang yang tiba-tiba muncul dan tertawa. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada mengejek. Ini adalah kekuatan penuh dari Star Void Realm Anda. Sangat menyedihkan bahwa Anda bahkan tidak memiliki 10 Saint Kings. Dengan kekuatan kecil ini, David, Anda benar-benar mengatakan bahwa Anda akan menggunakan semua kekuatan Star Void Realm Anda untuk menghancurkannya. Net dengan saya. Itu terlalu berlebihan. Konyol, hari ini saya akan memberitahu Anda apa ketakutan dari peradaban maju, karena mereka semua datang, biarkan mereka semua tinggal. Bosla dan 5 lainnya mendengarkan. Langsung terpana. Apa yang tersisa? Apa masalahnya? Mungkinkah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa palsu setengah langkah ini berasal dari peradaban maju? Siap untuk menyerang Star Void Realm. Sekarang ingin membunuh kekuatan tempur tertinggi dari Star Void Realm ini. Dan kemudian untuk memerintah seluruh Star Void Realm. Ini, bukankah pengendara ini mengenai moncong pistolnya? Penyesalan di hati 5 orang. Jika mereka tahu ini masalahnya, mengapa mereka berlari untuk ikut bersenang-senang? Berkemas lama dan melarikan diri dengan anggota keluarga penting. Melarikan diri ke tempat yang jauh dari Star Void Realm. Dengan kekuatan mereka, selama Anda tidak pergi ke peradaban tingkat ke-8 atau ke-9, Anda dapat hidup bebas kemanapun Anda pergi. Tapi situasi saat ini, di bawah mata pembangkit tenaga listrik tingkat dewa palsu setengah langkah, di mana ada peluang bagi mereka untuk melarikan diri. Bagaimana ini bagus. Bahkan Bosla, puncak tingkat Raja Suci, memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya saat ini. Menghadapi tingkat dewa palsu setengah langkah dengan kekuatan suci. Puncak level Raja Suci bukanlah lawan sama sekali. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan mati. Kekuatan surgawi pada awalnya memiliki tingkat yang lebih tinggi dari kekuatan suci. Jimmy tidak segera bertindak. Melihat kerumunan dengan penuh minat. Ini juga salah satu hobi Jimmy untuk membiarkan musuh diselimuti ketakutan, menderita siksaan mental, dan mati dalam keputusasaan. Yang dia inginkan hanyalah musuh tidak melihat harapan dan hanya bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Akhirnya dibunuh sendiri. Jimmy menyadari ada yang tidak beres. Tuan David mengenakan topeng, jadi dia tidak mengatakan apa-apa jika dia tidak bisa melihat ekspresi wajah dengan jelas. 6 Raja Suci lainnya semua tampak ngeri. Namun, David tidak. Masih dengan tatapan tenang yang sama. Ini membuat Jimmy merasa sangat tidak senang di hatinya. Mereka semua sekarat, dan mereka masih berpura-pura. Presiden Arthur, apa yang terjadi? Oswald, leluhur keluarga Stonehenge, tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan keras. Jimmy tidak bergerak, memberi semua orang kesempatan untuk berbicara. Ini tentang hidup dan mati mereka sendiri, dan mereka sangat ingin tahu yang sebenarnya. Bahkan jika dia mati, setidaknya dia harus mati dengan jelas. Jika tidak, tidak ada yang akan didamaikan. Saya datang tidak lama sebelum Anda, jadi saya tidak terlalu tahu. Ketika saya datang, Senior dan David sudah ada di sini, dan mereka seharusnya tahu yang terbaik, jawab Arthur. Dia benar-benar tidak tahu banyak, jadi dia tidak berani berbicara omong kosong. Beberapa orang menatap Tuan dan murid David lagi. Itu, aliansi. Pemimpin aliansi, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Bahkan jika kita akan mati, setidaknya biarkan kita mati dan mengerti. Sekarang Master David adalah pemimpin nominal dari aliansi suci. Tidak salah menyebut Anda sekutu. David tiba-tiba berdiri. Aku akan menjawabnya untuk guru. Sederhananya, nama orang ini adalah Jimmy, dia berasal dari klan Levin dari peradaban tingkat 9 Lingland Domain. Dia terluka parah dan diburu lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Dia melarikan diri ke Star Void Realm dan jatuh ke tidur nyenyak. Sekolah ubin berlapis warna-warni mengumpulkan murid perempuan dari berbagai fisik dan mengolah mereka ke tingkat suci sejati untuk menjadi korban kebangkitan orang ini. Sampai hari ini, mereka telah mengumpulkan cukup banyak pengorbanan, jadi mereka terbangun, dan masalahnya sesederhana itu. Dalam beberapa kata, David hanya mengulangi apa yang terjadi. Mudah dimengerti. Prosesnya sepertinya tidak begitu penting. Yang penting adalah bahwa Jimmy, yang berasal dari peradaban tingkat 9, adalah eksistensi tingkat dewa palsu setengah langkah. Sekarang dia sudah bangun. Dan memiliki permusuhan yang kuat dengan Star Void Realm. Bagaimana menghadapinya? Ini adalah masalah yang perlu dipertimbangkan semua orang bersama-sama. David, kamu melewatkan satu poin, tuan muda ini terperangkap dalam konspirasi orang lain dan dijebak sebelum dia terluka parah. Dia terjebak dalam konspirasi dan dijebak, mengerti? Kalau tidak, bagaimana tuan muda ini bisa berakhir sekarang? Akhir. Jimmy menambahkan dengan arogan. Tampaknya David melewatkan bagian yang sangat penting dan tidak mengatakannya.
Dia harus diisi ulang. Tidak semuanya sama, David menjawab. Omong kosong, tentu saja berbeda. Jika bukan karena bajingan itu yang memanfaatkan kewaspadaanku dan dirancang untuk menjebakku, dan kedua belah pihak bergantung pada kekuatan mereka, bagaimana mungkin tuan muda ini dipukuli di semua tempat mencari apakah ini bisa sama? Jimmy mengoreksi kesalahan David. Pernahkah Anda mendengar sebuah kalimat? Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi dan trik apapun sia-sia, pucat, dan tidak berdaya. Pada akhirnya, bukan karena Anda tidak cukup kuat sehingga Anda akan terluka parah oleh orang lain. Jika Anda cukup kuat, hancurkan saja, siapa yang bisa menyakitimu. David berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu, David, kau bajingan. Apa yang kamu tahu? Seseorang yang bisa menjadi lawanku bukan siapa-siapa, kamu hanya marah padaku. Jimmy menunjuk David, gemetar seluruh, jelas karena kemarahan pihak lain. Dikatakan bahwa dia tidak cukup kuat dan terluka parah oleh seseorang. Padahal pikirkan baik-baik. Itu juga tidak masuk akal. Tapi bagaimana Jimmy bisa mengakuinya? Siapa dia? Keturunan langsung dari keterampilan bakat kebangkitan klan Levin di Lingland Domain. Untuk mengatakan bahwa dia tidak cukup kuat, bukankah dia memandang rendah keluarga Levin? Jika dia mengakuinya, bukankah itu memalukan bagi keluarga Levin? Arthur, Bosla, dan yang lainnya menatap aksi kerusuhan David. Saudara, apa yang kamu lakukan? Anda ingin mati, kami tidak mau. Jangan pecahkan toples dan jatuhkan, dan tarik semua orang di jalan bersama-sama. Mengetahui bahwa orang ini adalah pembangkit tenaga listrik dari peradaban tingkat 9, kekuatannya telah mencapai tingkat dewa palsu setengah langkah, dan dia dapat menekan seluruh Star Void Realm. Apa ini cukup? Ketakutan ekstrim sekali lagi menyelimuti semua orang. Karena takut pihak lain akan tiba-tiba mengambil tindakan di bawah kemarahan. Seberapa kuat pembangkit tenaga listrik tingkat dewa palsu setengah langkah? Tidak ada yang tahu. Belum menemukan itu setelah semua. Bagaimanapun, menurut catatan sejarah yang terbatas, tingkat dewa palsu setengah langkah, yang telah menyalakan api ilahi dan memiliki jejak kekuatan ilahi, tidak sebanding dengan tingkat Raja Suci, bahkan jika itu adalah puncak Raja Suci. Tingkat. Jika Anda ingin menang dengan angka, jumlahnya tidak cukup. 5 kali lebih banyak orang, mungkin mencobanya. Nova dan yang lainnya di kejauhan telah mundur untuk jarak jauh lagi. Hampir meninggalkan jajaran sekolah ubin berlapis warna-warni. Menghadapi nafas dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa palsu setengah langkah, bahkan Saint Realm tidak nyaman. Belum lagi keabadian mereka. Ada semakin sedikit orang. Sebagian besar dari mereka melarikan diri dengan tenang. Hanya Lorraine dalam pelukan David yang tidak khawatir sama sekali. Dia merasa tempat ini terlalu nyaman dan terlalu aman. Jika kamu bisa, bahkan rela tinggal di sini selamanya. Ada rahasia mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di David. Jauh-jauh dari bumi. Siapa yang mengira dia bisa melakukan ini hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri? Lorraine merasa bahwa David harus memiliki cara untuk mengatasi krisis ini. Saya tidak takut sama sekali. Bab 1777. Bukankah yang aku katakan itu benar, Jimmy? Meskipun kamu terus membual tentang klan Levin dan dirimu sendiri, betapa hebat dan kuatnya kamu, tetapi jika itu benar-benar yang kamu katakan, bagaimana kamu bisa begitu putus asa? Pada titik ini, sebenarnya, kesan yang Anda berikan kepada saya adalah, bagaimana saya harus mengatakannya? Seperti seorang pembual, 9 dari 10 kalimat salah, dan itu tidak dapat dipercaya sama sekali. David menambahkan pisau lagi. Kamu. Jimmy menunjuk David, dan berkata kamu 3 kali berturut-turut, tanpa mengucapkan kalimat lengkap. Bisa dilihat betapa marahnya dia. Raja membual. Untuk mengatakan bahwa dia adalah raja yang membual. Bukankah ini mirip dengan julukannya di Lingland? Keadaan Jimmy saat ini seperti serigala yang ekornya telah diinjak. Bosla merasa ada yang tidak beres, jadi dia segera menjelaskan. Itu. Tuan Levin, David memiliki masalah mental, dan kata-katanya tidak masuk ke otaknya, jadi jangan pedulikan, kami percaya Anda, dengan kekuatan Anda pasti telah diserang oleh seseorang, dan Anda ditipu oleh orang lain, dan Anda akan direduksi menjadi ini untuk sementara, segera Anda akan kembali 10 kali dan 100 kali ke musuh yang menyakiti Anda sejak awal. Itu benar, David tidak percaya pada Tuan Levin. Kami percaya bahwa seseorang seperti Tuan Levin harus menjadi eksistensi yang luar biasa bahkan di wilayah Lingland dari peradaban tingkat ke-9. Oswald, patriark keluarga Stone, diikuti. Saya juga percaya pada Tuan Muda Levin. Aku juga percaya. 3 lainnya berbicara satu demi satu. David sudah cukup hidup dan ingin mati, tetapi mereka tidak mau.
Jika mereka bisa menyenangkan Jimmy dan mendapatkan kesempatan untuk hidup, mereka tentu saja menginginkannya. Namun, ketika Bosla dan yang lainnya menunjukkan dukungan mereka, Jimmy menegur mereka. Keluar, diam, kalian tidak punya tempat untuk bicara di sini, jika kamu terus mengoceh, percaya atau tidak, aku akan berurusan denganmu dulu. 5 berdiri di sana, tidak berani berbicara. Aku hanya bisa tersenyum canggung. Jimmy sudah memarahinya dengan darah di dalam hatinya. Seorang pria yang tidak tahu apa yang baik dan apa yang salah. Lebih baik memarahimu seperti yang dilakukan David. Tentu saja, Anda hanya dapat memikirkan kata-kata ini di dalam hati Anda, dan Anda tidak boleh mengucapkannya. David, kamu telah berhasil membuatku marah, katakan padaku. Bagaimana kamu ingin mati? Jimmy menatap David dan bertanya dengan gigi terkatup. Ingin membunuhku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. David tidak takut sama sekali. Benarkah? Sepertinya kamu masih belum tahu apa yang mengerikan di luar alam orang suci. Seekor katak di dalam sumur adalah katak di dalam sumur. Ayo, rasakan ketakutan dari peradaban tingkat 9, setengah langkah tingkat dewa palsu. Jimmy mengangkat tangannya ke atas kepalanya dan merentangkannya ke kiri dan kanan. Nafas tubuh tercurah. Kekuatan suci beredar dengan cepat, sambil meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri, itu juga membuat para orang suci yang hadir merasakan kelesuan kekuatan suci di tubuh mereka. Ini adalah peran kekuatan ilahi. Itu bisa menahan pergerakan kekuatan suci. Biarkan kekuatan yang diberikannya sangat berkurang. Kekuatan tempurnya sendiri bisa sangat ditingkatkan. Gerakan yang sama. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara menggunakan kekuatan suci dan menggunakan kekuatan suci. Satu surut dan lainnya. Tampaknya hanya ada setengah langkah antara level Saint King puncak dan level dewa palsu setengah langkah. Faktanya, ini sangat berbeda. Dalam sekejap mata, Jimmy menghilang di tempatnya. Muncul di depan David. Dia memegang pedang di tangan kanannya, tetapi dia tidak menggunakan pedang untuk menghadapi David, tetapi mencengkeram leher lawan dengan tangan kirinya. Dia tidak ingin David mati terlalu cepat. Itu akan terlalu murah untuk pihak lain. David pertama-tama harus merasa takut, lalu mati dalam ketakutan dan keputusasaan. Saat jarak semakin dekat, Jimmy sudah mulai membayangkan, dan wajah acuh tak acuh David menunjukkan ekspresi ketakutan. Mari kita lihat apakah kamu masih berpura-pura di depanku, nak. Tepat ketika tangan kiri Jimmy hendak meraih leher David. Muka berhenti tiba-tiba. Apa yang terjadi? Tangannya sepertinya diblokir oleh sesuatu. Mustahil. Di bawah kekuatan sucinya sendiri, kecepatannya lebih cepat dari puncak Raja Suci. Selain itu, kekuatan ilahi membatasi lawan. Bagaimana itu bisa diblokir? Blue Feather memusatkan perhatian padanya. Saya melihat David berdiri di sana tanpa bergerak. Masih memegangi dadanya tubuh menawan yang hendak disedotnya hingga kering. Sebuah tangan terulur dari samping dan meraih pergelangan tangan Jimmy. Membuatnya tidak bisa bergerak. Dan pemilik tangan ini adalah Master David. Seorang lelaki tua aneh dengan topeng, membungkuk dan membungkuk. Dia belum mengatakan sepatah kata pun sejak dia muncul. Dia mendengarkan David dalam segala hal. David menyuruhnya mengembalikan pedang dan mengembalikan pedang. Mereka yang tahu mengerti bahwa orang ini adalah guru David. Mereka yang tidak tahu mengira itu adalah pelayan David. Arthur berdiri dan sudah ketakutan. Menurut pendapatnya, perilaku David yang membuat marah dewa palsu setengah langkah sangat tidak rasional. Beberapa kali dia ingin membujuk beberapa kata. Namun, Master yang melihat David tidak berbicara. Dia juga tersedak kembali. Pada akhirnya, Jimmy melakukan gerakan yang kuat. Ini hampir situasi fana. Arthur juga ingin membantu. Tapi kekuatannya tidak cukup, dan kekuatan suci berjalan lambat di bawah batasan kekuatan suci Jimmy. Belum bereaksi. David hendak jatuh ke tangan musuh. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Ruang itu sepertinya membeku. Mata semua orang membelalak, menyaksikan pemandangan di depan mereka. Jimmy berdiri di depan David, memegang pedang di tangan kanannya, dan tangan kirinya hanya berjarak beberapa sentimeter dari leher David, dan dicengkeram oleh tangan yang terulur dari samping. Bagaimana orang tua ini melakukannya? Mengapa dia bisa menyelamatkan David pada saat kritis tanpa dibatasi oleh kekuatan ilahi? Lorraine diam-diam mengangkat kepalanya dan melihatnya. Tunjukkan kegembiraan. Dia tahu bahwa David pasti bisa memblokir musuh. Hanya avatar yang dipanggil dengan darah yang begitu kuat. Belum lagi David sendiri. Seharusnya tidak banyak orang yang mengetahui rahasia ini, dan dia adalah salah satunya, membuat Lorraine diam-diam bahagia.
Bagaimana kamu melakukannya? Mengapa kamu tidak terpengaruh oleh kekuatan ilahi tuanku? Tanya Jimmy, mengerutkan kening saat dia melihat avatar David. Untuk pertama kalinya, dia melihat Saint Realm yang tidak terpengaruh oleh kekuatan suci. Ini sangat sederhana, karena tuanku juga setengah langkah tingkat dewa palsu sepertimu, jadi dia tidak dibatasi oleh kekuatan sucimu, jawab David dengan acuh tak acuh. Katakan ini sekali. Semua orang yang hadir terkejut. Melihat avatar David dengan tak percaya. Pria tua di depannya ini ternyata adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa palsu setengah langkah. Bagaimana bisa? Bosla memandang pria tua bertopeng itu, tubuhnya mulai sedikit gemetar, dan dahinya mulai berkeringat. Jika orang ini benar-benar setengah langkah tingkat dewa palsu. Bukankah dia berjalan bola-balik beberapa kali di gerbang neraka? Amitabha. Tuhan memberkati. Tidak mungkin, seru Jimmy. Pada saat yang sama, dia berjuang untuk membebaskan tangan kirinya dan mundur dengan cepat selama proses ini, dia tidak pernah meninggalkan avatar David. Tidak ada yang mustahil tentang ini. Ada orang di luar manusia, dan di luar langit, seberapa besar alam semesta, dan seberapa banyak yang kamu tahu. David tersenyum sedikit. Untuk mencocokkan kata-kata David. Pada saat ini, avatar juga melepaskan aura tingkat dewa palsu setengah langkah. Kekuatan ilahi yang terkandung di dalamnya agak lebih murni daripada Jimmy. Ada kecenderungan samar untuk menekan lawan. Bab 1778. Baru saja David mengatakan bahwa tuannya, seperti Jimmy, adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa palsu setengah langkah. Sementara semua orang terkejut, masih ada sedikit keraguan di hati mereka. Kemudian ketika ini membungkuk, pria tua pendiam melepaskan nafas milik tingkat dewa palsu setengah langkah, tidak ada yang akan meragukannya lagi. Ini memang level dewa palsu setengah langkah. Dan semua orang dapat merasakan bahwa kekuatan suci lelaki tua itu tampaknya sedikit lebih kuat daripada Jimmy. Ini sulit dipercaya. Siapa sangka? Seorang lelaki tua yang tampaknya sebagian terkubur di tanah ternyata adalah dewa palsu setengah langkah. Bosla membuka mulutnya dan menatap matanya yang besar, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, dan menatap kosong pada tiruan David. Pada saat ini, dia hanya merasa kedinginan. Keringat dingin seperti air mengalir, terus-menerus menetes dari dahinya. Tidak bisa dibersihkan. Ini benar-benar level dewa palsu setengah langkah. Tidak hanya dia tidak menghormati pembangkit tenaga listrik tingkat dewa palsu setengah langkah, dia juga berkelahi dengan lawan. Jika pihak lain memiliki sedikit niat membunuh di awal, dia akan kehilangan nyawanya. Namo Amitabha. Bosla merasa sangat beruntung. Belum lagi secara terang-terangan memprovokasi level false god setengah langkah, dia bahkan bertarung melawan lawan, dan akhirnya dia bisa berdiri di sini dengan baik. Hanya keajaiban. Rekor semacam ini diperkirakan belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa depan, dia mungkin memiliki kekuatan untuk meledak. Dia adalah orang yang bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa palsu setengah langkah selama 300 putaran dan masih bertahan. Pada tahap Saint Realm ini, siapa lagi yang bisa melakukannya? Siapa lagi? Tidak. Hanya dia Bosla yang melakukannya. Arthur berdiri di samping David. Aku bisa dengan jelas merasakan aura yang memancar dari Master David, yang bersaing dengan kamar Jimmy dan tidak kalah sama sekali. Level dewa palsu setengah langkah tidak mungkin salah. Yang membuat Arthur bingung. Kapan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa palsu setengah langkah muncul di Star Void Realm? Bagaimana dia menyalakan api Tuhan? Mungkinkah dia menyalakan api surgawi sejak lama dan menjadi setengah tingkat dewa palsu, dan belum lahir sampai sekarang? Saya khawatir ini adalah satu-satunya kemungkinan. Bagaimanapun, selama masa jabatan Arthur sebagai pemimpin aliansi suci, dia bisa yakin. Mustahil bagi seseorang untuk mengumpulkan kekuatan iman dan menyalakan api di bawah mata mereka sendiri. Hanya ada satu kemungkinan. Pria ini sangat tua. Sebelum dia lahir, api ilahi sudah dinyalakan. Adapun mengapa itu tidak disembunyikan, saya khawatir hanya para pihak yang akan tahu. Jimmy kembali ke posisi di mana dia baru saja berdiri, yaitu di depan saudara perempuan Eira. Keempatnya ketakutan dengan perubahan mendadak itu. Tidak ada yang bisa membayangkan. Mengapa ada dewa palsu setengah langkah yang tersembunyi di Star Void Realm dengan hanya peradaban tingkat ke-7 dengan kekuatan tempur tertinggi? Mereka merasa seolah-olah mereka dalam masalah. Keluarkan musuh yang begitu kuat untuk putranya. Kedua kekuatan ilahi terus-menerus bertabrakan. Itu memberi banyak tekanan pada orang-orang di tempat kejadian. Bahkan level Raja Suci tidak tahan. Secara bertahap, Jimmy mulai berada di sisi yang lebih lemah.
Dia baru saja bangun dan belum sepenuhnya pulih, jadi napasnya secara alami tidak sekuat David, yang berada di puncaknya. Kekuatan ilahi tidak semurni lawan. Ditindas adalah hal yang wajar. Ketika klon David melepaskan aura tingkat dewa palsu setengah langkah, Jimmy mengerti. Hari ini saya takut bahwa saya akan ditanam. Tapi dia juga tidak takut. Masalah besar adalah meninggalkan Star Void Realm terlebih dahulu, kembali dan bawa beberapa tentara penyelamat dan kemudian temukan tempat itu. Peradaban tingkat ketujuh, bisakah itu dibalik? Bagaimana jika ada tingkat dewa palsu setengah langkah? Jika Anda ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Saya tidak mengharapkannya. Saya tidak mengharapkannya. Peradaban kecil tingkat 7 sebenarnya menyembunyikan Dewa Agung, yang benar-benar membuka mata saya, puji Jimmy. Ada begitu banyak hal yang tidak kamu duga. Saudara Levin, saya telah membujuk Anda sejak lama untuk mengambil barang-barang Anda dan pergi. Mulai sekarang, kami tidak akan membuang air sungai, dan saya tidak menyesal di Star Void Realm. Anda di sini untuk menyembuhkan luka Anda. Saya telah kehilangan banyak bakat di Star Void Realm, kami dapat mengabaikan ini, tetapi Anda tidak mendengarkan. David menghela nafas. Hal-hal telah berkembang hingga saat ini. Bukan itu yang diinginkan David. Dia juga memberi Jimmy kesempatan. Harapan untuk resolusi damai. Sangat disayangkan bahwa pihak lain benar-benar tidak pantas. Sekarang kekuatannya telah terungkap. David tidak berencana untuk membiarkan Jimmy pergi. Kalau tidak, dengan karakter orang ini, setelah kembali, dia pasti akan membawa orang kembali. Dalam kasus alam ilahi, Anda bukan lawan Anda sekarang. Krisis hanya bisa dicekik dalam buayan. Tinggalkan Jimmy sepenuhnya di Star Void Realm dan cegah dia untuk kembali. Hanya dengan cara ini keamanan Astral Void Realm dapat dijamin. Oke, David, itu tidak terlalu bagus. Hari ini, putraku telah mengaku. Selamat tinggal. Kami akan membuat janji di masa depan. Saya harap ketika kami bertemu lagi, Anda tidak akan mengecewakan putra ini. Setelah Jimmy selesai berbicara, dia akan pergi dengan keempat bersaudara. Ada dewa palsu setengah langkah di Star Void Realm. Tidak membantu untuk tinggal di sini. Jika Anda tidak bisa berbuat apa-apa, pergilah lebih awal. Setelah kembali ke keluarga, bawa orang untuk menaklukkan Star Void Realm. Peradaban tingkat ketujuh sangat berharga. Itu dapat dianggap sebagai hadiah untuk keluarga karena saya belum kembali selama bertahun-tahun. Bosla dan yang lainnya menghela nafas lega. Krisis itu akhirnya terangkat sementara. Adapun Jimmy, apakah dia akan membawa orang bersamanya setelah dia kembali? Itu untuk nanti. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Jauh dari Star Void Realm, mereka masih bisa hidup tenang. Saudara Levin, tunggu, David berkata untuk menghentikannya. Aku tidak tahu apakah ada saran. Jimmy bertanya. Saudara Levin, kamu tidak pergi ketika aku melepaskanmu, tapi sekarang aku tidak mengatakan melepaskanmu. David tersenyum. Apa maksudmu? Jimmy tidak bisa memahami arti kata-kata David untuk sementara waktu. Dia tidak pernah berpikir bahwa David akan memiliki ide untuk meninggalkannya. Level Dewa Palsu setengah langkah ingin mempertahankan level Dewa Palsu setengah langkah lainnya. Apa itu mungkin? Kecuali jika itu adalah tubuh yang terluka parah. Jika tidak, itu tidak mungkin. Jimmy tidak mengerti apa yang dikatakan David. Orang-orang seperti Bosla dapat memahaminya. Satu persatu, mereka menatap David dengan wajah sedih. Pikirkan kakak. Anda tidak perlu melakukan omong kosong lainnya. Mari kita atasi krisis saat ini dulu, ya. Meskipun tuanmu tidak lemah. Tapi bagaimanapun juga, dia hanya dewa palsu setengah langkah dari peradaban tingkat ketujuh, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan dewa palsu setengah langkah dari peradaban tingkat 9. Bahkan jika kedua belah pihak setengah langkah tingkat dewa palsu. Jelas, sarana dan kartu truf lawan semakin banyak. Jika tuanmu tidak bisa menghentikannya, semua orang akan menderita. Bosla dan yang lainnya semua memikirkan diri mereka sendiri, ingin melewati krisis langsung terlebih dahulu. Jika mereka tidak bisa, mereka akan meninggalkan Star Void Realm dan menemukan sudut terpencil untuk bertahan hidup dengan baik. Hanya Arthur yang punya ide lain. Pertimbangannya jauh lebih luas. Ketahuilah bahwa begitu Anda mengembalikan Jimmy, pasti ada masalah yang tak ada habisnya. Dapat bekerja sama untuk meninggalkan Jimmy terbaik. Artinya, kamu tidak pergi sekarang, sudah terlambat untuk pergi sekarang, Saudara Levin, mengapa kamu tidak terus tidur selama 1.000.000 tahun? Dengan cara ini aku merasa lebih aman, kalau tidak aku takut kamu akan kembali ke domain Linglan. Mengekspos posisi Star Void Realm, dan kemudian tidak akan ada jaminan untuk keselamatan kita, kata David dengan serius. Bab 1779. Adegan itu tiba-tiba mengatakan bahwa itu sunyi.
Tidak ada yang mengeluarkan suara. Semua orang memandang David tak percaya. Termasuk Jimmy. Aku hampir tidak mempercayai telingaku. Apa yang dia dengar? David benar-benar mengatakan untuk membiarkannya tidur selama 1 juta tahun lagi. Apakah David gila, atau ada yang salah dengan telinganya? Beraninya seorang raja suci kecil berani mengatakan kata-kata seperti itu pada dirinya sendiri. Tidak peduli dalam hal status atau kekuatan, ada perbedaan besar antara keduanya. Bahkan jika Master David berada di tingkat dewa palsu setengah langkah, dia tidak memiliki kualifikasi itu. Siapa yang memberinya keberanian? David, apa yang baru saja kamu katakan? Biarkan aku tidur selama 1 juta tahun lagi. Jimmy bertanya dengan ragu. Ini adalah cara terbaik saat ini. Hanya dengan cara ini aku bisa yakin dan Star Void Realm akan aman. David mengangguk. Jimmy terdiam beberapa saat. Segera setelah. Hahaha. Ada ledakan tawa ceria. Suara Jimmy bergema di seluruh sekte ubin berlapis 7 warna. Yang lain tidak berani repot sama sekali. Setelah beberapa saat, Jimmy berhenti tertawa, dan memarahi, David, apakah saya memberi Anda wajah? Hanya beberapa kata kebaikan dengan Anda mulai menyebut diri Anda saudara, apakah Anda tahu siapa saudara laki-laki saya? Apakah Anda layak? Anda menginginkan saya untuk terus tidur selama 1 juta tahun? Anda bertanya kepada lelaki tua itu apakah dia berani mengatakan hal seperti itu? Saya tidak tahu siapa yang memberi Anda nyali, Anda benar-benar bodoh dan tak kenal takut. Jangan tanya tuanku, kata-kataku mewakili apa yang dia maksud, Jimmy, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu, bukan itu yang kupikirkan dalam situasi ini, tapi sayang sekali kamu menolak untuk pergi. Lagi dan lagi. Maka Anda tidak bisa menyalahkan saya, sekarang saya akan memberi Anda 2 pilihan, yang pertama, terus tidur di sekte ubin berlapis warna-warni ini, dan yang kedua, saya akan mengambil tindakan untuk meninggalkan Anda sepenuhnya. Saat David berbicara, ada niat membunuh yang mengerikan di tubuhnya. Sepanjang jalan dari bumi, banyak orang mati di tangannya. Tidak salah untuk mengatakan bahwa dia berjalan di atas tulang orang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ada beberapa orang yang harus dibunuh. Itu juga mengumpulkan aura pembunuh yang cukup kuat untuk David. Tersebar sekarang. Semua orang tahu itu. Apa yang dikatakan David untuk tetap tinggal secara alami adalah membunuh lawan. Tapi David hanya memiliki kekuatan seorang suci, bagaimana dia bisa berani mengatakan bahwa dia ingin membunuh dewa palsu setengah langkah? Apakah dia sombong, atau ada cara lain? Bosla dan yang lainnya tidak berani menghina David di dalam hati mereka. Anak ini berani berbicara dengan kejam ke tingkat dewa palsu setengah langkah, dan dia bukan master yang bisa diprovokasi. Akan lebih baik jika dia bisa membunuh Jimmy. Akan lebih baik untuk tidak mengekspos Star Void Realm ke mata peradaban tingkat ke-9. Jika tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. David, menurut maksudmu, bisakah aku mengerti bahwa jika aku tidak memilih untuk melanjutkan tidur, kamu akan membunuhku? Jimmy bertanya dengan ragu. Ya, David menjawab dengan satu kata. Kecuali Lorraine, semua orang di tempat kejadian merasa bahwa David gila. Tetapi pada saat yang sama, saya harus mengagumi keberanian David. Berani dengan kekuatan alam suci, tidak semua orang berani mengatakan kepada tingkat dewa virtual setengah langkah bahwa dia ingin membunuh pihak lain. Apakah itu bisa dilakukan atau tidak akan dibahas. Kuncinya adalah memiliki keberanian dan dominasi seperti itu. Hanya Lorraine, yang mengetahui rahasia David, yang mengetahuinya. Kali ini David benar-benar tergoda untuk membunuh. Jimmy melihat tatapan serius David dan niat membunuh di udara. Penghinaan, tetapi dengan sedikit kegelisahan. Dilihat dari situasi saat ini, David pasti tidak bisa melakukannya, tapi dia tidak tahu apa artinya pihak lain bersembunyi. Namun, jelas tidak mungkin membuat Jimmy menjadi lunak sekarang. Identitasnya tidak memungkinkan dia untuk melakukannya. Ingin membunuhku, hanya kamu. Jimmy menyipitkan mata, menatap David dan mencibir. Hanya aku. Jawaban David masih sangat sederhana. Kamu bisa datang dan mencoba. David mengatakan ini sekarang. Sekarang Jimmy telah mengembalikannya ke pihak lain. Ini baik. Namun, kedua belah pihak merespons secara berbeda terhadap kalimat ini. Kata-kata yang baik keluar. Klon di samping David telah pindah. Di bawah ledakan kekuatan ilahi. Dalam sekejap, dia datang ke Jimmy. Palu Thor sudah di tangan. Pukul Jimmy dengan palu. Jimmy sudah bersiap untuk tantangan itu. Pedang ilahi jiwa es berayun dan bertabrakan dengan palu Thor. Ding. Tabrakan keras terdengar. Para suster dengan cepat menutup telinga mereka. Mereka adalah yang paling dekat. Untungnya, ada bodi lampu biru.
tidak mendapatkan banyak kerusakan. Pada saat yang sama, David meletakkan Lorraine di tangannya. Dia akan bertarung selanjutnya. Paparan tidak bisa dihindari. Anda harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga Jimmy, tingkat dewa palsu setengah langkah, melindungi keamanan Star Void Realm, dan membiarkan diri Anda berhenti selama beberapa hari. Kali ini Lorraine tidak disengaja. Dia memegang batu kehidupan di tangannya dengan patuh, dan meninggalkan pelukan David dengan enggan. Pertempuran tingkat dewa palsu setengah langkah tidak sama dengan Saint Realm. Saint Realm mengandalkan kekuatan suci untuk menyebabkan kerusakan skala besar. Tingkat dewa palsu setengah langkah terutama didasarkan pada kekuatan ilahi, memperhatikan untuk menghancurkan wajah dan mengenai musuh dengan presisi. Kekuatan ilahi sebenarnya adalah esensi yang diubah dari kompresi kekuatan suci. Dalam hal kekuatan penghancur, kekuatan suci lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari kekuatan suci. Tidak peduli seberapa besar dan agung kekuatan suci Anda, itu akan dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan suci. Oleh karena itu, tumbukan antara kekuatan suci tidak seluas tabrakan antara kekuatan suci. Tetapi bahaya di dalamnya jauh lebih tinggi. Setelah alam suci terkena kekuatan ilahi, dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Tubuh suci tidak dapat menahan kerusakan ilahi. Sebaliknya, tubuh dewa dapat menahan sejumlah kekuatan suci. Ini juga merupakan kelemahan dari Saint Realm ketika menghadapi setengah langkah tingkat dewa palsu. Setelah satu pukulan, klon, Jimmy dan David mundur di bawah kekuatan kejutan. Selama proses ini, retakan tiba-tiba muncul di belakang Jimmy. Sebuah sosok keluar. Diam-diam, dia meninju Jimmy dari belakang. Tinju Void God. Ini adalah tiruan lain dari David. Ketika dia baru saja meminjam nama untuk menjemput tuannya, dia mengharapkan situasi ini, jadi dia langsung memanggil 3 klon. Satu berpakaian sebagai master. 2 lainnya tersembunyi dalam kegelapan. Jimmy telah memperhatikan tubuh David. Dia merasa bahwa jika David berani mengatakan apa yang dia katakan, dia pasti menyembunyikan beberapa cara. Tidak sampai rasa krisis yang kuat datang dari belakang Jimmy menjadi waspada dan dengan cepat mengalihkan perhatiannya. Ingin menghindar. Tapi sudah terlambat. Klon David memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh utama, yang hanyalah bak super. Di bawah serangan diam-diam dari tingkat dewa palsu setengah langkah. Perhatian Jimmy terfokus pada tempat lain, dan tidak ada waktu untuk menghindar. Void Divine Fist, yang dilempar oleh klon dengan Divine Power, dibanting langsung ke punggung Jimmy. Engah. Seteguk darah menyembur keluar. Kekuatan besar menghentikan tubuh Jimmy dari mundur dan terbang ke depan. Pukulan ini saja, Jimmy terluka parah. Untungnya, dia adalah level dewa palsu setengah langkah. Ekaristi mulai berangsur-angsur berubah menjadi tubuh ilahi. Meskipun belum sepenuhnya dikonversi. Tetapi juga memiliki beberapa karakteristik para dewa. Setidaknya untuk pertahanan Divine Power, saya tidak tahu berapa kali lebih tinggi dari Holy Body. Jika tidak, bahkan jika itu adalah puncak dari level Raja Suci, di bawah pukulan Void Divine Fist ini, dia akan terluka parah jika tidak mati. Rencana David saat ini berjalan dengan baik. 2 lawan 1, efeknya jelas. Ini bukan akhir, tapi baru permulaan. Bab 1780. Jimmy ditinju oleh tiruan David, Dewa Kekosongan, yang mengandung kekuatan suci. Setelah memuntahkan seteguk darah, tubuh dengan cepat terbang ke depan. Dari saat dia mengayunkan pedangnya untuk melawan. Seluruh proses benar-benar di luar kendali Jimmy. Kekuatan anti-shock dari tabrakan pertama. Kali kedua dia diserang, dia memukul punggungnya dengan kekuatan besar. Mereka semua diprakarsai oleh pembangkit tenaga listrik setengah-setengah tingkat dewa palsu, dan mereka tidak dapat menurunkan kekuatan sebesar itu sama sekali. Ledakan. Tubuh David juga bergerak saat ini. Di mata ketakutan Arthur di sampingnya. Aura tingkat dewa palsu setengah langkah meletus, dan tubuhnya bergegas menuju Jimmy. Memanggil. Pada saat yang sama, dia memegang pedang pembunuh jahat dan menebas dengan satu pedang. Cahaya pedang merah melesat pergi. Sebelum Jimmy bisa menghentikan tubuhnya, krisis besar lainnya mendekat. Mata merah darahnya menatap David, yang bergegas ke depan. Saya sangat ketakutan. David sebenarnya adalah level dewa palsu setengah langkah. Bagaimana dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya? Mengapa saya menggunakan begitu banyak metode, tetapi saya tidak menemukannya? Harta macam apa yang dimiliki anak ini? Itu sangat tersembunyi. Dan dari mana datangnya serangan diam-diam di belakangnya? Jika dia tahu bahwa ada 3,5 langkah dewa palsu di Star Void Realm, bagaimana dia bisa membuat perilaku mencari kematian yang tidak rasional? Saya sudah lama memikirkan cara untuk meninggalkan Star Void Realm terlebih dahulu.
Yang tidak diketahui Jimmy adalah itu. Apa yang digunakan David untuk menyembunyikan kekuatannya adalah produk dari peradaban tingkat dewa. Itu juga hal yang telah membantunya hingga saat ini, sistem Dewa Super. Peradaban tingkat ke-9 tampaknya hanya satu tingkat dari peradaban tingkat dewa. Sebenarnya itu berbeda. Benar-benar tak tertandingi. Peradaban tingkat dewa milik peradaban yang hanya ada dalam legenda. Tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Beberapa orang mengatakan bahwa seluruh alam semesta adalah peradaban tingkat ke-10. Untuk itu, peradaban tingkat 9 setara dengan sel kecil. Bisakah Anda melihat seberapa besar kesenjangan antara keduanya? Bahkan dibandingkan dengan bumi, yang tidak memiliki peradaban tingkat pertama, kesenjangan antara itu dan peradaban tingkat 9 Linglan Domain bahkan lebih besar. Jimmy secara alami tidak dapat menemukan rahasia David dengan menggunakan sarana peradaban tingkat 9. Dia terlalu sombong. Berpikir bahwa peradaban kecil tingkat ke-7, kekuatan tempur tertinggi hanyalah puncak dari alam suci, bukankah itu masih terserah padanya? Dengan kekuatan tingkat dewa virtual setengah langkah, itu sudah cukup untuk menyapu seluruh dunia maya bintang. Sayangnya, peradaban tingkat ke-7 Star Void Realm memberi Jimmy tamparan keras di wajahnya. Dia pusing. Krisis di depan. Tubuh David dan cahaya pedang yang baru saja dipotongnya tiba di depan Jimmy hampir bersamaan. Pedang pemecah kejahatan di tangannya menebas lagi. Jika tidak bisa menghindar, Jimmy hanya bisa memukul dengan keras. Dengan paksa mengayunkan pedang ilahi jiwa es, pedang itu bertabrakan dengan pedang pemecah kejahatan David. Ding! Kedua pedang bertemu. Hilangkan krisis pertama terlebih dahulu. Pada saat yang sama, krisis kedua. Cahaya pedang merah juga telah tiba. Menghadapi pedang ini bersinar. Dalam keadaan pedang jiwa beku tidak dapat dipulihkan. Hanya bisa memikirkan cara lain. Pada saat ini, Jimmy membuat langkah yang luar biasa. Dia benar-benar mengulurkan tangan kirinya secara langsung, siap untuk mengambil cahaya pedang merah. Namun, ketika tangan kiri Jimmy terentang, itu terbungkus awan cahaya biru. Cahaya biru ini adalah keterampilan bawaan dari keluarga Levin. Memiliki efek fagositosis yang kuat. Tangan kirinya meraih cahaya pedang merah. Adegan berdarah yang dibayangkan tidak muncul. Jimmy benar-benar menangkap serangan dari David ini dengan tangan kosong. Cahaya pedang merah secara bertahap melemah oleh cahaya biru. Itu dia. Jimmy mengayunkan pedangnya dengan tangan kanannya untuk menahan serangan David. Tangan kiri menggunakan keterampilan bawaan dari keluarga Levin untuk perlahan-lahan melahap cahaya pedang merah. Dalam respon tergesa-gesa, serangan David dijinakkan dengan sempurna. Harus dikatakan bahwa Jimmy layak berasal dari klan Levin dari peradaban tingkat 9. Bahkan setelah tidur selama lebih dari 1 juta tahun, dan baru saja bangun, kekuatannya tak tertandingi. David mengaktifkan 2 klon, ditambah tubuhnya sendiri, total 3,5 langkah kekuatan tempur tingkat dewa palsu, masih diblokir olehnya. Meski terluka, tapi tidak fatal. Suka membual adalah karena karakter Jimmy. Dengan kekuatan seperti ini, dia memang sosok tingkat jenius di Linglan Domain. Jimmy, yang untuk sementara menyelesaikan krisis, tidak bersantai sama sekali. Rasa sakit yang membakar di punggung. Pukulan barusan menyebabkan dia banyak kerusakan. Bertarung melawan 3 pembangkit tenaga setengah langkah tingkat dewa palsu sendirian, hanya Jimmy yang tahu betapa berbahayanya itu. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan terluka parah dan kemudian terjebak di sini. Anda harus menemukan cara untuk melarikan diri sesegera mungkin. Selama dia bisa keluar dari lingkaran pertempuran, dia bisa lolos dari pengepungan ketiganya. Mereka bahkan tidak mencoba untuk mengejar ketinggalan dengan diri mereka sendiri. Sekali lolos. Sejak saat itu, laut luas dan ikan melompat, dan langit tinggi untuk burung terbang. Ketika dia kembali ke Linglan Domain, dia akan membawa anggota keluarga yang kuat untuk membalas dendam hari ini. Jimmy menggertakkan giginya. Dia tidak pernah memikirkannya. Ketika dia baru saja bangun, dia akan menghadapi situasi putus asa seperti itu. Dia berpikir bahwa jika dia tidak mati, dia akan diberkati, dan inilah saatnya baginya untuk menunjukkan kekuatannya. Hasilnya adalah krisis bahkan sebelum dimulai. Peradaban tingkat ke-7 sebenarnya menyembunyikan 3 tingkat dewa palsu setengah langkah. Mungkinkah Tuhan sedang mengincarnya? Peristiwa yang hampir mustahil ini membuatnya menghadapinya. Jimmy menahan keinginan untuk memarahi ibunya. Kedua pedang bertemu. Pemilik pedang itu secara alami sangat dekat. David menatap Jimmy yang sudah dekat. Senyum tersungging di sudut mulutnya. Pembunuhan telah pindah. Dia tidak akan ragu lagi. David dengan pedang di tangan kanannya.
Dia mengangkat tinjunya dengan tangan kirinya dan meninju wajah Jimmy. Itu terlihat seperti pukulan sederhana, tetapi mengandung kekuatan suci. Tangan Jimmy tertahan, dan tidak ada cara untuk memblokir pukulan ini. Namun, sepertinya dia sudah bersiap untuk itu. Dua cahaya biru keluar dari matanya. Cahaya biru itu jelas aneh, dan David tidak ingin memaksanya. Tetapi pada jarak sedekat itu, sudah terlambat untuk menghindar. Ketika keduanya bersentuhan, cahaya biru langsung melilit tinju David. David menyadari ada yang tidak beres. Kekuatan cahaya biru tidak besar, tetapi sepertinya menghabiskan energinya sendiri. Dia buru-buru menarik tinjunya, mencoba untuk melepaskan cahaya biru, tetapi tidak berhasil. Cahaya biru itu seperti belatung yang menempel pada tulang, melilit tangan kirinya dengan erat, dan semakin erat. Apakah ini layak? David memusatkan kekuatan ilahi pada tinjunya, dan dengan kejutan tiba-tiba, cahaya biru itu akhirnya bubar. Tampaknya hanya kekuatan ilahi yang dapat menahan cahaya biru, dan tidak ada cara untuk kekuatan ilahi. Jimmy tidak mengharapkan David untuk melepaskan keterampilan bakatnya begitu cepat. Saya pikir itu akan menyebabkan dia sedikit lebih kesulitan. Orang yang bisa menjadi setengah-setengah dewa palsu memang setiap lampu hemat bahan bakar. Bahkan peradaban kecil tingkat ketujuh ini sama. Cahaya pedang merah akan segera ditelan oleh Jimmy, dan dia akan segera bisa membebaskan tangan kirinya. Meskipun tidak cukup untuk menyelesaikan semua mengingat. Setidaknya dia tidak akan terlalu menderita saat menghadapi David. Tepat di saat kritis ini. Tidak ada tanda di belakang Jimmy, dan celah kecil lainnya muncul tanpa suara. Sebuah tangan terulur dari celah di angkasa. Telapak tangan kosong patah. Sebuah suara datang dari celah. Segera, sebuah telapak tangan tercetak di rompi Jimmy. Tembakan cloning ketiga David. Bersambung.